Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat saja selalu. Di kesempatan kali ini dari mata kuliah kesehatan mental yang diambil oleh dosen pembimbing kami yaitu Bu Eni, kami dari kelompok 9 yaitu membahas tentang mood dan penanganannya. Nah, bagaimana mood dan penanganannya? Ikuti penjelasan dari kelompok kami. Tahu? Ya, saya tahu mood itu apa. Mood yaitu emosional sementara yang terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mood bagus atau good mood. Yang kedua yaitu mood yang kurang bagus atau bisa disebut yaitu bad mood. Mood merupakan kondisi perasaan yang terus ada dan mewarnai kehidupan psikologis. Perasaan sedih atau depresi bukanlah hal yang abnormal dalam konteks peristiwa atau situasi yang penuh tekanan. Namun orang yang mengalami gangguan mood yang luar biasa parah atau berlangsung lama dan mengganggu kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab secara normal. Pernah? Saya pernah mengalami nggak enak belas, bro. Setiap orang akan mengalami mood yang tidak menyenangkan atau tidak menggembirakan karena setiap orang itu beda permasalahan yang dihadapi olehnya. Ya, semisal mungkin penumpukan tugas atau ada masalah dengan sesama teman atau sahabat dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu bisa terdalam kategori jenis-jenis mood itu sendiri. Salah satu yaitu mood yang kurang bagus ataupun beberapa contoh biasanya dipelajari itu. Yang pertama yaitu mood yang kurang bagus, misal disebabkan karena adanya perselisihan antar teman, antar guru dengan teman, atau guru ini monoton memberikan tugas kepada siswa itu akan menjadi jenuh pikirannya sehingga moodnya tidak bagus. Atau dengan tindakan bullying, jadi siswa itu dihina atau diolok-olok dengan temannya, jadinya marah dan emosional tidak terkendali. Kalau dari cerita gua ini ya, pengalaman gua, kalau dia cewek itu kak, biasanya cewek kan mengajaknya ke mall, market, dunia perbelanjaan lah. Ketika saya di sana sudah nggak mood, saya di pikiran saya itu sudah nggak suka, nggak mood ini ya. Di pikiranku, gambaranku itu pasti jenuh menunggu yang lama banget. Yang namanya cewek ya gitulah. Ketika sudah di sana, gua ini ya di depan aja, di depan toko ya nggak mau masuk, ya nggak mau nemani. Jenuh saya kalau melihat barang-barang itu lama antri, udahlah capek aku kalau diajak cewek pergi ke sana, ke market mall itu. Mending gua itu aja lah, di depan toko. Yaitu yang pertama ada beberapa poin. Ke satu yaitu mendengarkan musik. Salah satu mood yang bisa untuk merefleksi yaitu bisa mendengarkan musik, entah itu musik klasik atau musik rock atau musik
zaman sekarang atau gamelan dan lain sebagainya atau musik tradisional itu tadi. Yang kedua yaitu olahraga, yaitu bisa melakukan renang atau basket, sepak bola dan lain sebagainya. Itu pun bisa mengurangi bad mood ya, menjadi good mood gitu. Lalu apakah efisien? Tergantung mood, tergantung yang dialami oleh individu tersebut. Jika moodnya berat maka beberapa memakan banyak waktu, tidak sekaligus. Namun kalau cuma sementara moodnya maka bisa dikendalikan secara signifikan atau secara cepat. Yaitu gua cukup main gadget aja lah, main game Mobile Legend, Clash of Clan, seperti itulah, seperti main skak dan lain-lain untuk menghilangkan rasa mood saya. Bagaimana penjelasan dari teman-teman saya tentang mood dan penanganannya? Mungkin sudah sangat jelas kan ya. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang mood tadi. Jadi mood itu adalah keadaan keterbangkitan. Nah, tadi ada yang dijelaskan sudah tentang mood tadi, ada yang mood positif dan mood negatif. Mood positif itu adalah yang mood menggambarkan antusias dan kegembiraan. Nah, terus mood yang negatif itu menggambarkan tentang distress dan mudah terganggu. Kalau ada yang bilang aku bad mood, nah itu mood saya enak. Terkadang mood itu datang secara tiba-tiba. Itu ada yang seperti itu juga. Di saat dia datang ada sebuah debat atau pacarnya ya, istilahnya pacarnya mendapatkan surprise, dapat surprise dari pacarnya, dia langsung moodnya itu bahagia. Tetapi terkadang ada juga yang moodnya itu negatif, seperti yang cenderung yang seperti teman saya tadi, dampingin seorang wanita di mall, dia sangat jutek ya itu. Jadi mood itu datang bisa secara tiba-tiba. Nah, terus bagaimana sih keadaan kenapa bisa ada mood tadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi mood? Nah, ini dijelaskan ada 5, yaitu adalah situasi. Nah, itu tadi situasi itu tergantung pada orang, tempat atau hal-hal yang mengelilingi individu pada titik tertentu dan dalam waktu tertentu yang dapat menimbulkan efek positif atau efek negatif di dalam mood tadi. Jadi kalau kita waktu makan pun makan terus tiba-tiba ada kata-kata yang tidak mengenakan kepada kita, itu juga termasuk dalam suatu kondisi dan situasi yang tertentu juga. Jadi makan, enak-enak makan, tiba-tiba ada omongan yang nggak enak, akhirnya mood kita rendah, akhirnya kita menyelesaikan makan kita langsung keluar dari tempat makan tersebut. Nah, terus dan yang kedua, interpretasi individu, yaitu sebagai pemahaman terhadap situasi yang mengelilinginya akan mempengaruhi efek yang muncul. Pemikiran atau interpretasi yang berbeda akan memunculkan efek yang berbeda pula. Jadi di sini itu tergantung dari kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menahan mood tadi, jadi bisa leluasa. Jadi mood itu terkontrolnya itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, terus ini bahasa Inggris ya. Terus organ expression. Nah, apa yang jadi dalam tubuh kita. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh seseorang berpengaruh pada efek yang dirasakannya. Efek yang muncul merupakan respons langsung terhadap sensasi internal tubuh tersebut. Jadi itu rangsangan dalam tubuh kita. Nah, itu tadi seperti saya tadi jelaskan, seperti pendengaran kita. Jadi kalau pendengaran kita waktu ada omongan yang tidak enak, akhirnya secara tidak langsung akhirnya mood kita muncul. Terus seperti sentuhan dari tangan, itu pun juga mood kita juga bisa merangsang ke dalam otak kita. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah pola respon. Artinya individu merespon situasi, pola pikir dan rangsangan tubuh. Nah, ini yang
saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi rangsangan tubuh itu adalah di pola responnya. Reaksi perilaku yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda pula. Nah, jadi penanggapan menurut kita baik, tapi menurut teman kita itu tidak baik. Jadi rangsangan itu berbeda-beda penerapannya. Jadi dalam efek ini adalah di tempat efek individu, yang satu adalah senang, sedangkan efek individu yang lain adalah tertekan. Jadi tidak sama. Pemahaman mood itu bukan melihat dari sisi diri kita, tapi kita melihat dari sisi teman kita. Jadi lawan jenis, bukan lawan jenis, melawan istilahnya teman, bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Jadi buat orang lain ini panggil sampai 3. Yang terakhir adalah situasi atau lingkungan sosial dari individu tersebut. Tadi memberikan dampak atau reaksi cara merespon perilaku individu. Konsekuensi terhadap cara merespon ini mempengaruhi efek individu. Misalnya lingkungan yang kurang memberikan penguatan positif cenderung menimbulkan efek negatif mood. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam mood. Jadi kalau mood dalam lingkungan tersebut menggambarkan sebuah positif, akan menimbulkan suatu keharmonisan dan keselarasan dalam diri kita. Tapi sebaliknya kalau mood itu tadi banyak, kalau di lingkungan sekitar kita suasananya negatif, istilahnya di dalam rumah suasananya tidak mengenakan, maka secara tidak langsung mood itu akan tumbuh menjadi mood yang tidak baik. Jadi penanganannya dari mood itu beraneka ragam, tapi kalau secara individu kita sendiri itu sangat berbeda dengan istilahnya mengembalikan mood ya. Misal contoh, saya kan punya istri, kalau istri saya moodnya tidak baik, maka saya yang memberikan biar moodnya membaik lagi. Jadi itu umpan balik. Tapi kalau kita diri sendiri itu serasa-rasa untuk mengembalikan mood itu lumayan sulit. Tapi tadi teman saya ada yang main gadget sudah bisa mengembalikan moodnya. Jadi makanya tiap individu itu berbeda-beda. Tetapi ada teman saya tadi bisa berolahraga atau mengikuti kegiatan yang positif. Jadi akhirnya mood yang istilahnya negatif tadi akhirnya bisa hilang dan bisa menimbulkan hasil mood yang positif. Jadi teman-teman semuanya itu mood itu tergantung pada diri kita sendiri. Maka dari itu bila kita sedang mood ya, kira mood yang negatif, mood. Jadi kalau kita mood kita atau bad mood yang lebih gampang, bad mood. Kalau kita posisi kita bad mood, maka carilah tempat yang sekiranya itu mengandung aura yang positif. Jadi jangan sampai kita kalau sudah bad mood ditambah dengan suasana yang negatif pula, maka kita akan bisa stres atau depresi. Jadi jangan sampai seperti itu, dan penanganannya lagi nanti malah lebih sulit. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu mungkinnya dari kelompok kami. Mohon maaf bila selama penyuntingan gambar dan video memang kurang bagus karena lagi belajar tentang pengeditan video. Dan bila ada salah kata dari penjelasan materi kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.